Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Suartini, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video ini, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi epilog iman, ilmu, dan amal sebagai pilar peradaban. Yang pertama, pengertian iman. Iman secara bahasa berarti tasdik, membenarkan. Sedangkan secara istilah, syar'i iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Oleh sebab itu, iman bisa bertambah dan berkurang. Mana amal juga bertambah dan berkurang. Ini adalah definisi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Azu'i, Ishaq bin Rawah, madhab Zahiriyah, dan segenap ulama selainnya. Dengan demikian, definisi iman memiliki 5 karakter: keyakinan hati, perkataan lisan, dan amal perbuatan. Bisa bertambah dan berkurang. Macam-macam iman. Perlu dimengerti bahwa iman seorang kepada Allah ada 3 macam, yaitu yang pertama, iman taklidi adalah mempercayai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taklid, mengikuti keterangan ulama tanpa mengerti dalil dan membuktikan. Yang kedua, iman tahqiqi adalah kemantapan hati pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jika ditentang atau diusik oleh siapapun maka tak berubah sedikit pun. Yang ketiga, iman istidalil adalah iman yang disertai bukti dari makhluk yang ada di ini membuktikan adanya yang mencipta suatu berguna, menunjukkan adanya yang membangun kotoran unta, menunjukkan akan adanya unta karena beradaban sesuatu akibat tanpa sebadannya. Sebab adanya pencipta adalah suatu yang tidak masuk akal muhal. Bentuk keimanan: yang pertama, iman kepada Allah; yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah; yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah; yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah; yang kelima, iman kepada hari akhir; yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Fenomena ini banyak melirukan segolong kita yang kadang kita terperangkap dalam himpitan kalam-kalamnya coba membawa suatu motif tertentu: iman, ilmu, amal. Sebuah trilogi yang tidak dapat dipisahkan, saling terkait. Iman tanpa ilmu sesat, ilmu tanpa amal sesat, amal tanpa ilmu taklid. Secara susunnya, kadangkala ia terlalu dipertikai akan kepentingan untuk menyusunnya. Ada menyatakan ilmu itu dahulu dari iman, dan ada menyatakan iman dulu dari amal. Apapun yang pasti, ketiga ini berkait antara satu sama lain. Kita akan membahas pengertian dan ketiganya terlebih dahulu sebelum beranjak pada pembahasan korelasi. Di antaranya ketiga, iman pula melahirkan penyaksin mata hati, musyahadah terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap pandangan kepada segala perkara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya." Ayat 138 surah An-Nisa. Ayat di atas ditunjukkan kepada orang yang sudah beriman. Mereka sudah pun beriman, tetapi masih digisa supaya beriman pada tiap permulaan berdasarkan dalil-dalil dan pembuktian. Kemudian mereka diajak pula kepada iman dengan penyaksian mata hati, menyaksikan rububiyah yang tidak pernah berpisah daripada ubudiyah. Tanpa penyaksian terhadap rububiyah, segala amal tidak berguna, karena orang yang beramal menisbahkan amal itu kepada dirinya sendiri, sedangkan tiada yang melakukan sesuatu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan qudrat dan iradatnya, dengan haula dan kuatannya. Himpunan amal
sebesar gunung tidak dapat mendingi iman yang sebesar jarah orang yang beriman dan menyaksikan rububiyah pada segala perkara dan semua amal. Itulah orang yang memperoleh nikmat yang sempurna lahir dan batin. Karena hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus. Orang inilah yang berasa puas dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berasa cukup dengannya, karena tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berperilaku suatu perkara melainkan menurut ketentuannya, apalagi yang patut dibuat oleh seorang hamba melainkan taat kepadanya dan menerima keputusannya. Kesimpulannya, iman merupakan penentuan sah suatu amalan yang hamba yang mengakui iman kepadanya. Yang selanjutnya, pengertian ilmu. Ilmu sesuatu yang sering diutamakan tidak dipelihara dengan baik. Kadang ilmu hanya dijadikan sesuatu yang nisbi, ada tapi tidak ada, atau tidak ada tapi ada. Tetapi yang pasti adalah ilmu itu satu kewajiban yang tidak boleh dipertikai karena terdapat bukti dan dalil yang pasti semua mengetahuinya. Pentingnya menuntut ilmu dan Islam dan mengamalkannya. Menurut ilmu, sejarah pernah mencatat bahwa Invertium Ustamiyah pernah memiliki peranan yang menentukan dalam percaturan dunia. Bahkan dakwah Islamiyah pernah sampai ke Wina, sehingga masyarakat Barat menjadikan tidak tenang. Itu semua bisa terjadi karena umat Islam di waktu itu membekali dengan ilmu pengetahuan. Di samping memperkokoh keimanan, bahkan sejarah pernah pula mencatat bahwa kemajuan peradaban Islam di Eropa, khusus di Spanyol, tidak terlepas dari ajaran Islam yang menjunjung tinggi dan menganggukkan ilmu pengetahuan. Kemajuan Barat tidak bisa dipisahkan dari kontribusi Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh para ilmuwan, mereka dengan tegas mengatakan bahwa bangsa Eropa sangat beruntung dengan berhutang budi dengan kedatangan Islam. Banyak ilmu pengetahuan yang ditemukan dan kemudian diadopsinya. Kesan yang diungkapnya oleh ilmuwan Barat lainnya bahwa ilmu pengetahuan yang dibawa Islam menjadi inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern Barat. Saat itulah izul Islam wal Muslim, kemuliaan Islam dan kaum Muslim, dirasakan oleh dunia. Ini merupakan rahmat besar. Hidup dengan ilmu pengetahuan disegani oleh dihormati oleh bangsa lain sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang merupakan aturan hidup yang sempurna yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pengertian amal. Amal merupakan satu aplikasi yang hasil dari gabungan ilmu dan iman. Karena kebenaran iman dapat dilihat amal soleh seseorang. Allah bersumpah, demi sesungguhnya manusia itu rugi andai beriman tanpa amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengejarkan amal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1-3. Yang selanjutnya, pilar-pilar peradaban Islam. Sebelum membahas pilar-pilar peradaban Islam, perlu dijelaskan bahwa harus dibedakan antara peradaban Islam dengan peradaban Arab. Arab sebagai bangsa, baik bangsa Arab klasik seperti Tasmud, Ad, dan Quraisy, atau bangsa Arab setelah Islam mempunyai peradaban tersendiri, seperti halnya Barat sebagai bangsa, baik Barat pada masa Romawi kuno atau Barat modern, mempunyai peradaban tersendiri, meskipun agama terkadang memberi pengaruh terhadap peradaban mereka. Peradaban mereka, Arab, Barat, dan bangsa lain mengalami jatuh, bangun, dan jaya surut. Jatuh bangun, peradaban mereka tergantung sejauh mana mereka menjaga 4 elemen peradaban yang telah disebutkan oleh Kazim Maki. Peradaban mereka dibangun berdasarkan khazanah kemanusiaan, pengetahuan, pengalaman, dan struktur geografis mereka.
Sementara peradaban Islam dibangun di atas nilai-nilai yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika sebuah bangsa dapat menyerap dan melaksanakan nilai-nilai itu. Maka bangsa itu membangun peradaban Islam. Peradaban yang dibangun tidak di atas nilai-nilai ilahi, dianggap sebagai peradaban jahiliyah, meskipun maju dalam hal pengetahuan saintis empirisnya. Oleh karena itu, sumber utama Islam adalah Quran dan hadis. Maka untuk mengetahui apa saja nilai-nilai yang menjadi pilar peradaban Islam, kita harus kembali ke dua sumber itu, yaitu Al-Quran dan hadis. Terima kasih yang saya dapat paparkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.